Baik, kegiatan akan saya buka. Saya mulai, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu sehat semua di manapun Bapak Ibu berada. Nah, di malam hari ini sudah ada Pak Nanang Sriadi, seorang guru berprestasi yang aktif membuat konten di bidang blog, ya, di bidang blog dan juga YouTube channel gitu ya. Di YouTube-nya sudah banyak peminatnya, khususnya dari kalangan Bapak Ibu guru yang ingin mencari teknologi-teknologi pembelajaran. Nanti bisa disimak akun beliau. Nah, di sini di hari kedua, di hari Senin ini, Senin malam, kita akan melanjutkan pembahasan dari bagaimana membuat blog gitu ya. Di hari pertama, Bapak Ibu sudah mendaftar, kemudian memberi nama blog, dan mencoba menggunakan template yang dibagikan oleh Pak Nanang, kemudian dan mengatur beberapa setelan yang lain. Nah, di hari kedua ini kita akan lanjut membuat postingan dan mengatur halaman dari blog yang sudah kita buat. Nah, untuk materi dari hari ini bisa Bapak Ibu download di grup, sudah saya siapkan, sudah saya upload PowerPoint yang dapat Bapak Ibu baca, dapat Bapak Ibu ikuti step by step. Sehingga apabila nanti belajar secara mandiri, Bapak Ibu bisa lihat PowerPoint, bisa, Bapak Ibu juga bisa lihat rekaman hari ini. Begitu. Nah, mungkin nggak perlu berlama-lama, akan saya berikan kesempatan untuk Pak Nanang, mungkin bisa membahas sedikit review dari beberapa kesulitan dari Bapak Ibu yang kemarin, dan bisa melanjutkan pembahasan untuk materi hari ini. Ya, mungkin itu. Silakan Pak Nanang. Terima kasih. Terima kasih Pak Randi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Yang kami hormati Bapak Randi Pratama MPD, yang kami hormati Bapak Dr. Suhardi dari Guru Inovatif Indonesia, dan Bapak Ibu peserta kelas virtual membuat blog pembelajaran yang saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bertemu lagi pada malam hari ini untuk melanjutkan pertemuan pertama, yaitu yang kita laksanakan pada hari Sabtu kemarin. Nah, dari yang sudah kita laksanakan di hari Sabtu kemarin, di situ saya review dari beberapa kesulitan yang dialami oleh beberapa dari Bapak Ibu semuanya, karena sebagian sudah ada yang bisa, bahkan sudah ada yang sudah mempunyai blog dan sudah mempunyai isinya. Dan juga Bapak Ibu yang baru bergabung, baru membuat, juga sudah ada yang sampai membuat postingan. Nah, dari beberapa kesulitan itu, yang pertama untuk mengakses, saya kira nggak ada masalah. Untuk mengakses blognya itu bisa diakses dari blogger.com langsung dengan menggunakan akun Google. Nah, kemarin masalahnya rata-rata itu saat memberi link atau membuat link atau membuat URL-nya. Nah, di situ kalau kita belum menemukan suatu URL atau link yang unik, di situ masih akan ada tanda merahnya. URL-nya belum sesuai. Nah, sesuai dengan yang kita bahas kemarin, agar linknya itu nanti cepat disetujui, agar unik, ya kita menggunakan nama kita misalnya. Itu bisa dipisah menggunakan tanda strip atau titik. Atau kita tambahkan dengan angka-angka tertentu. Nah, dengan seperti itu kita cari terus sampai emang benar-benar unik. Memang semakin lama untuk membuat URL itu semakin susah karena semakin banyak orang yang sudah membuat blog. Lalu kemarin yang kita bahas setelah kita berhasil membuat blog, yaitu dalam mengganti tema. Nah, tema di Blogger itu ada dua. Yang pertama tema yang disediakan di Blogger. Tema yang disediakan di Blogger itu bisa kita pilih langsung. Kita bisa pilih menggunakan yang ada. Lalu yang kedua, kemarin kita mempraktekkan untuk mengupload tema dari tempat lain. Nah, kemarin sudah saya bagikan template yang saya bagikan di grup WA. Nah, kemarin banyak yang bertanya, nggak bisa dibuka setelah di-download. Ya memang, Bapak Ibu semuanya, itu kan formatnya XML yang saya share di grup WA itu memang nggak bisa dibuka secara langsung.
Kalau dibuka itu menggunakan Notepad, itu pun hasilnya adalah pemrograman skrip HTML. Nah, jadi untuk membukanya memang nggak bisa. Jadi kita menguploadnya dari Blogger kita. Dari Blogger, mungkin saya share sedikit. Nah, dari Blogger kita untuk mengganti temanya, ini ya, yang bawah ini adalah tema pilihan. Nah, Bapak Ibu semuanya, ada juga yang menanyakan berapa kali kita bisa mengganti tema. Nggak ada batasan ya Bapak Ibu ya. Misalnya kita sudah memilih tema A, ingin mengganti tema yang B, itu masih bisa. Jadi nggak ada batasan. Jadi nggak usah khawatir. Nah, kemarin untuk mengupload temanya, yang dari WA itu misalnya sudah Bapak Ibu download atau Bapak Ibu mendownload dari tempat lain. Kalau yang saya contohkan kemarin itu mendownloadnya dari btemplate.com. Ini ya Bapak Ibu ya, di menyesuaikan. Kalau mencadangkan, kita mencadangkan tema yang sudah kita buat, kita download gitu ya. Nah, untuk mengupload menggunakan menu pulihkan dan kita upload. Nah, di sini kita cari format yang saya bagikan kemarin, ini ya, XML. Lalu klik open. Nah, nanti kalau sudah selesai ada notifikasi di kanan bawah kalau template-nya sudah berhasil. Nah, itu kemarin ya, Bapak Ibu ya. Lalu kemarin kita juga sudah membahas di tata letak. Nah, tata letak ini Bapak Ibu, ini menyesuaikan tema atau template yang kita gunakan. Bagaimana susunannya, menu-menunya seperti apa, ini merupakan include atau bawaan dari tema yang kita terapkan. Jadi kita kalau menerapkan tema yang lain, tata letaknya juga akan berbeda. Jadi kita menyesuaikan. Nah, kemarin yang saya kira harus ada di gadgetnya, yang perlu kita perhatikan adalah gadget di samping, yaitu adalah arsip blog. Nanti akan muncul yang sudah kita buat arsipnya dari setiap bulan, setiap harinya akan muncul di situ agar nanti mudah dibaca oleh pembaca. Terus kemarin yang kita praktekkan yaitu membuat pengikut agar ada tombol pengikutnya. Lalu kemarin membuat statistik dan membuat postingan populer. Untuk menambahkan gadget, kemarin kita praktekkan dengan klik tambahkan gadget ini ya, Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada banyak gadget yang bisa kita masukkan, nanti menyesuaikan. Namun kalau menurut saya nggak terlalu banyak gadget ya, karena nanti akan memperberat dari halaman blog kita saat dibuka oleh orang lain. Jadi yang intinya saja yang penting ada arsipnya, itu sudah cukup. Oke, sampai saat ini Bapak Ibu mungkin boleh di kolom chat, apakah Bapak Ibu semua di sini sudah berhasil membuat akun blog? Sudah, oke. Sebagian besar sudah ya, karena sebagian yang kesulitan sudah chat ke saya, ada yang lewat grup, ada yang itu sampai tadi siang kayaknya nggak ada lagi. Berarti semoga semuanya sudah bisa. Oke, sepertinya sudah Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan ke materi hari ini. Saya izin untuk share screen. Apa sudah muncul Pak Randi share screen saya? Sudah, Pak. Oke. Kita lanjutkan Bapak Ibu semuanya dari materi yang akan kita bahas pada malam hari ini, yaitu membuat postingan dan halaman. Jadi di Blogger kita di halaman pengeditan, seperti yang sudah kita bahas di hari Sabtu kemarin, di situ ada menu untuk membuat postingan dan membuat halaman. Secara singkat, postingan dan halaman itu sama-sama memiliki kesamaan, yaitu tempat kita untuk menulis konten. Namun kegunaan postingan dan halaman itu ada perbedaannya. Nanti akan kita bahas. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, di postingan dan halaman. Nah, kalau postingan sudah pasti adalah tempat kita untuk menulis konten. Kalau kita sebagai pengajar, sebagai guru atau dosen, itu pastinya akan membuatnya konten pembelajaran. Jadi materi kita yang kita tuliskan. Ya seperti kita menulis di Microsoft Word seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, sedangkan kalau halaman atau kalau dulu itu namanya laman, kalau sekarang sih halaman. Nah, itu sama-sama tempat kita untuk menulis, namun
fiturnya di sini memiliki fitur yang berbeda. Di sini sifatnya lebih statis. Dia tidak muncul di halaman update. Kalau kita di media sosial Bapak Ibu, misalnya di Facebook. Nah, kalau kita update status atau membuat postingan, pasti akan muncul ya. Yang paling terakhir kita buat akan muncul di paling atas. Begitu juga dengan postingan. Kalau postingan kita buat, itu akan muncul di yang paling awal atau paling atas. Nah, kalau si halaman atau laman, kalau kita sudah membuat isinya, itu tidak akan muncul di berandanya. Nah, secara singkatnya seperti itu. Nah, ada 4 halaman yang paling umum dibuat di dalam Blogger, dan juga biasanya ini website-website yang lain juga, biasanya ada ini Bapak Ibu ya, ada tentang kami atau about us. Ini nanti isinya ya deskripsi singkat yang menjelaskan tentang Blogger kita ini isinya tentang apa, membahas tentang apa gitu ya. Ini bisa berupa paragraf gitu aja Bapak Ibu. Nah, lalu yang kedua yang ada di laman ini yang bisa kita buat adalah kebijakan privasi atau privasi policy. Jadi memberikan sebuah gambaran tentang privasi. Jadi apa yang orang lain yang mengakses kita itu nggak bisa kita lihat dia itu siapa. Jadi dilindungilah privasi orang yang mengunjungi kita. Jadi nanti kita buat di situ. Lalu yang ketiga ada sanggahan atau disclaimer. Ini fungsinya kalau ada orang lain yang mau menyanggah tentang konten yang kita buat, apakah plagiat dari dia, nanti di situ kita berikan keterangan. Lalu yang ketiga adalah hubungi kami, yaitu di situ nanti berisi kontak kita seperti email, nomor HP. Namun Bapak Ibu, ini nggak wajib ada Bapak Ibu ya. Kalau kita baru belajar membuat, tidak untuk kepentingan komersial atau apa, sebenarnya untuk laman ini nggak harus ada. Dan membuatnya pun mudah, kalau kontak dan tentang kami itu deskripsi biasa saja. Kalau untuk membuat kebijakan privasi dan sanggahan atau disclaimer, itu bisa dibuat secara otomatis menggunakan privasi policy online. Namun itu nanti akan kita bahas lebih lanjut setelah kita mempelajari apa itu postingan. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah tampilan antarmuka antara postingan dan halaman. Jadi yang di sebelah kiri, yang ini adalah tampilan dari postingan. Sedangkan yang di sebelah kanan, ini adalah tampilan dari halaman. Secara singkat Bapak Ibu, ini sama, yaitu ada menu untuk menambahkan judul, lalu di bawah ada menu untuk pengaturan saat kita menulis teks. Dan di sebelah kanan ada pratinjau dan publikasi sama. Nah, yang membedakannya itu di bagian setelannya atau pengaturan postingan dan pengaturan halaman. Nah, di sini di postingan, di setelan postingan, di sini ada label, ada tanggal publikasi, ada link, ada lokasi, dan ada opsi. Sedangkan di halaman di situ hanya ada opsi saja. Itu bisa dikomentari atau tidak. Karena untuk postingan ini nanti kan akan kita share ya Bapak Ibu ya. Itu bisa dicari oleh orang lain. Nanti hal yang penting selain kita mengisi konten kita di halaman postingan, yang di halaman setelan ini seperti label, tanggal publikasi, link, lokasi, dan opsi ini perlu kita pertimbangkan agar mudah diakses oleh orang lain. Ini perbedaan dari menu. Menu toolbarnya sama-sama mempunyai menu. Nah, ini tadi di laman seperti label tidak ada, penjadwalan tidak ada, link atau URL yang enggak ada, lokasinya tidak ada, deskripsi penelusuran dan setting atau opsinya tadi yang ada. Nanti akan kita lebih lanjut lihat di dashboard Blogger-nya. Lalu dari segi format link atau URL, untuk laman dan postingan ini seperti ini nama linknya. Jadi domain utama dari website atau blogger kita Bapak Ibu ya seperti ini ya. Nama blog kita .blogspot.com. Ini adalah subdomain yang kita dapatkan dari blogger, yaitu dari Blogspot. Kalau yang seterusnya yang ada tanda garis miring dan seterusnya, ini adalah menunjukkan lokasi orang lain membukanya di mana, di postingan yang mana. Makanya nanti ada tahun,
ada bulan dan judul postnya apa. Kalau di page atau di halaman, linknya seperti ini. Itu perbedaannya Bapak Ibu ya. Nah, untuk membuat postingan, Bapak Ibu, pastinya kita sudah masuk di blogger.com seperti ini yang sudah kita share kemarin. Nanti akan kita praktikkan cara langsung ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk membuat postingan, kita klik postingan dulu. Kalau laman di bawah sini ya Bapak Ibu ya. Kita klik postingan, lalu kita buat tambah postingan baru. Nanti setelah itu kita akan dialihkan ke halaman kita bisa mengetik teks atau konten di postingan. Nanti tampilannya seperti ini, Bapak Ibu. Ini nomor 1, kita di sini bisa memberikan judul postingan. Judulnya kalau Bapak Ibu mau membuat konten tentang materi pembelajar ya, judul materinya apa gitu. Bapak Ibu nanti mau membuat satu postingan ini satu bab atau materi-materi dari bab kita bagi-bagi. Kalau menurut saya lebih bagusnya dibagi-bagi, itu ya Bapak Ibu ya. Lalu nomor 2, disinilah kita nanti bisa mulai menulis artikel. Yang menulis seperti biasa, Bapak Ibu, seperti di Word atau di yang lainnya gitu ya, di dokumen. Lalu yang nomor 3, di sini ada tampilan. Di sini ada tampilan menulis dan tampilan HTML. Tampilan menulis adalah tampilan yang nomor 2 ini, Bapak Ibu ya. Kita mengetik secara biasa. Kalau tampilan HTML ini sudah lebih mendalam ke pemrograman. Nah, tapi kalau Bapak Ibu untuk tampilan menulis saja itu sudah cukup. Tapi nanti akan kita bahas juga yang tampilan HTML-nya. Lalu yang nomor 4, di sini ada menu-menu. Jadi menunya seperti ini Bapak Ibu, ada menu Andoredo, ada menu untuk memilih font, ada menu untuk memilih ukuran, lalu nanti jenis dari teksnya apa, bold, italic, underline, seperti yang kita temukan di Microsoft Word atau Google Dokumen gitu Bapak Ibu ya. Lalu di sini ada menu untuk menambahkan link, ada menambahkan gambar, menambahkan video, dan ini ada emotion. Lalu ada menu rata kanan, kiri, tengah. Nah, nanti di sini ada menu tab ya Bapak Ibu ya. Lalu di sini untuk numbering. Jadi nanti kita bisa membuat numbering otomatis nomor 1, 2, dan 3 dan seterusnya. Lalu ada menu membuat kutipan. Nah, memang di sini menunya nggak banyak, tapi nanti akan kita coba satu-satu. Di sini fungsinya dari HTML apabila kita menginginkan sesuatu yang nggak bisa kita buat di postingan. Seperti membuat tabel ya Bapak Ibu ya. Di sini kan kita nggak bisa nih membuat tabel, pilihannya dari menu atas. Kita bisa menggunakan tampilan HTML. Nanti akan kita coba yang paling sering digunakan dalam membuat postingan. Lalu yang nomor 5, di sini ada pratinjau dan publikasi. Pratinjau di sini fungsinya untuk mempreview yang sudah kita tulis sebelum kita publikasikan. Kalau publikasi itu sudah jadi Bapak Ibu ya, itu siap dibagikan. Walaupun nanti sudah dipublikasi, itu masih kita edit lagi masih bisa. Dan seterusnya di sini ada yang nomor 6, ada pengaturan postingan. Di pengaturan mode menulis ini Bapak Ibu perbedaannya antara mode menulis dan mode HTML. Intinya kalau menulis kita menulis seperti biasa, kalau HTML ini lebih ke pemrograman. Kalau Bapak Ibu nggak paham, belum begitu paham, kita menggunakan tampilan menulis saja sudah cukup. Lalu di setelan tadi, yang pertama ada label post. Label ini untuk mengkategorikan postingan yang sudah kita buat. Misalnya kita membuat materi kelas 7. Nah, jadi nanti kita buat ini materi ini untuk kelas 7. Jadi nanti kalau orang lain mengklik label kelas 7 akan muncul semua postingan yang kita buat yang sudah kita beri label kelas 7. Misalnya materi gitu, labelnya. Nah, jadi ketika orang lain nanti mengklik label, nanti label Bapak Ibu itu bisa kita tambahkan ke gadget dan bisa kita tambahkan ke navigasi. Jadi dari navigasi yang Bapak Ibu lihat di template yang saya lihat itu nanti ada hubungannya dengan postingan di label ini. Jadi fungsinya navigasi di situ
selain kita dialihkan ke link tertentu, kita dialihkan ke label yang kita buat. Lalu ada jadwal publikasi. Jadi mau kita buat kapan publikasinya. Jadi tanggalnya itu bisa kita buat hari ini, bisa dibuat sebelumnya atau yang akan datang. Gitu ya Bapak Ibu ya, untuk mempublikasikannya. Lalu ada link yang terbuat secara otomatis, ini sesuai dengan judul yang kita buat. Kalau kita mau linknya kita buat khusus, lebih pendek atau lebih panjang, kita menggunakan link khususnya. Nanti setelah nama blog kita, misalnya supermatematika.blogspot.com, kalau otomatis akan mengikuti judul. Kalau khusus, ini akan kita buat lebih singkat gitu. Itu bisa Bapak Ibu ya menggunakan yang permalink khusus agar lebih mudah dicari oleh orang lain. Oke, selanjutnya ada lokasi. Di sini kita bisa menambahkan lokasi dari di mana kita membuat postingan. Lalu ada opsi untuk komentar pembaca. Nah, di sini kita bisa memberikan izin apakah postingan kita ini bisa dikomentari oleh orang atau tidak. Nah, itu tadi Bapak Ibu yang sedikit penjelasan di bagian postingan dan laman. Nah, selanjutnya akan langsung kita praktekkan Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu silakan bagi yang sudah berada di depan gadgetnya atau di depan laptop. Kalau menggunakan satu laptop mungkin zoom-nya bisa diminimize, atau yang zoom-nya di HP bisa juga menggunakan laptopnya bisa dibuka. Mari kita praktekkan Bapak Ibu ya. Saya share screen lagi ke bagian Google Chrome-nya. Akan saya ulang Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu silakan masuk ke blogger.com-nya. Jadi kalau Bapak Ibu sebelumnya pernah login dan akunnya belum logout, itu langsung ke sini Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu kemarin sudah logout dulu gitu ya, nanti akan diminta login lagi menggunakan akun Google-nya. Oke, sekalian menjawab beberapa pertanyaan yang di WA. Apakah kita kalau sudah membuat blog bisa membuat blog lagi? Bisa Bapak Ibu ya. Jadi dari satu akun Google kita bisa membuat berbagai jenis blog atau bermacam blog. Ini tinggal kita pilih saja blog kita, lalu kita pilih blog baru. Nanti kita akan membuat blog yang baru lagi. Oke Bapak Ibu, tadi menu postingan di sini dan menu halaman dari sini Bapak Ibu ya. Hari ini mungkin kita akan fokus dulu ke postingan. Kalau nanti terkejar ke halaman, kalau enggak akan kita lanjutkan ke materi yang hari ketiga. Karena materi hari ketiga itu enggak banyak, hanya publikasi. Oke, kita mulai Bapak Ibu. Mungkin yang mau langsung praktek bisa mengikuti saya. Nanti kalau misalnya saya terlalu cepat mohon diberitahu ya Bapak Ibu ya melalui kolom chat. Kita ke postingan dan kita buat postingan baru. Nah, jadi tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Seperti yang sudah saya jelaskan. Oke Bapak Ibu, ini ada yang bertanya masalah tema. Bapak Ibu nggak usah terlalu fokus ke tema. Temanya kapan saja bisa diganti menggunakan tema yang ada saja dulu. Yang penting pada hari ini kita akan membahas membuat postingan. Oke Bapak Ibu bisa langsung menulis apa yang ingin Bapak Ibu masukkan. Misalnya saya membuat materi matematika kelas 7, yaitu tentang penyajian data. Kita tinggal tuliskan di judul saja Bapak Ibu, penyajian data. Mau kita tulis singkat seperti ini atau mau kita perpanjang, misalnya penyajian data kelas 7. Misalnya kalau orang lain mencari tentang materi ini biasanya dikasih kelasnya kelas berapa, materi ini diperuntukkan kelas berapa gitu ya. Karena kalau orang lain mencari penyajian data gitu aja, yang muncul terlalu umum. Nah jadi bisa seperti ini Bapak Ibu ya. Walaupun memang kesannya nggak bagus gitu ya, penyajian data kelas 7, tapi ini akan lebih familiar dengan mesin pencari. Lalu tadi ada menu HTML dan menu menulis, kita pilih yang tampilan menulis saja Bapak Ibu. Nah di sini adalah tempat kita menulis. Nah tadi saya sudah menyiapkan dari Word, jadi Bapak Ibu ya, yang di sini adalah teksnya.
bukan Microsoft Word-nya, bukan PowerPoint-nya. Kalau Bapak Ibu sudah punya di Word, tinggal di copy saja Bapak Ibu. Ini coba akan saya copy paste dari Word saya. Ini tadi sudah saya copy, Bapak Ibu ya, tinggal CTRL-V atau kita klik kanan paste. Nah, jadi seperti ini. Misalnya bagian pertama kita buat pengertian data. Ini akan saya tambahkan lagi. Nah, kita copy paste seperti biasa Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini. Ini kita Bapak Ibu boleh mengetik secara manual atau kalau sudah punya bahan ajar, sudah punya materi tinggal di copy paste saja. Ingat Bapak Ibu ya, yang bisa di copy paste di sini hanya teks. Kalau di Word Bapak Ibu itu ada tabel, ada gambar, ada equation, itu nggak bisa tercopy paste. Nanti equationnya kita masukkan lagi secara sendiri. Nah, misalnya ini teksnya semuanya. Di sini tadi ada gambar, tapi nggak terbaca Bapak Ibu ya. Nanti masukkan gambarnya kita lewat menu ini Bapak Ibu. Nah, sebelum kita ke gambar, yang penting ini kita pilih dulu, kita blok semuanya, kita drag seperti ini atau CTRL-A pakai keyboard. Di sini ada menu untuk memilih font. Jadi memang di sini fontnya nggak banyak Bapak Ibu. Jadi sebaik mungkin font yang kita gunakan itu yang keterbacaannya itu mudah. Ada Arial, ada Verdana, mana Bapak Ibu yang mudah. Secara umum sih saya kebanyakan melihat itu pakai Arial Bapak Ibu ya. Seperti ini Bapak Ibu ya, ini fontnya sudah berubah menjadi Arial. Terus di sini ada ukuran font. Jadi ukuran fontnya di situ bukan pakai angka Bapak Ibu. Tetapi pakai terkecil, kecil, normal, sedang, besar, dan terbesar. Kalau kita buat terbesar gini kan, kalau dibaca orang mungkin nggak enak nanti Bapak Ibu ya. Atau terkecil, terlalu kecil, nanti nggak enak. Ini coba akan saya zoom lagi. Nah, di sini bisa kita pilih saja yang normal. Nah, ini sepertinya pas kalau normal gitu ya. Yang biasa dipakai orang itu akan normal seperti ini. Selanjutnya Bapak Ibu, tadi font ya Bapak Ibu ya, normal font di sini. Nah, di sebelahnya ada normal lagi. Nah, ini Bapak Ibu yang di atas kan ada judul. Jadi dalam postingan kita itu lebih bagus dari judul biasanya ada subjudulnya. Misalnya materinya penyajian data. Sebelum ke penyajian data, pastinya saya menjelaskan tentang pengertian data. Jadi jangan langsung ujuk-ujuk data adalah apa gitu. Nah, tapi kita berikan judulnya dulu seperti ini. Dan ininya kita pilih menjadi subjudul Bapak Ibu. Nanti di sini akan otomatis terbold. Ini nanti berfungsi juga agar lebih mudah dicari orang. Ini termasuk salah satu cara agar postingan kita nanti mudah dicari orang. Jadi dalam postingan kita banyak judulnya. Lalu misalnya setelah pengertian data, saya akan menjelaskan tentang penyajian data dalam bentuk tabel. Ini kita buat subjudul lagi. Nah, dalam bentuk tabel ada jenisnya, tabel, baris, dan kolom. Ini berarti judul kecil gitu Bapak Ibu ya. Nah, ini judul kecilnya. Yang ini masih penyajian dalam bentuk tabel. Ini juga kita buat judul kecil. Kalau ini kiranya nggak berubah, kita klik dulu ke yang lain. Nanti kita klik lagi judul kecilnya. Nah gitu ya Bapak Ibu ya, karena nggak langsung update sepertinya. Nah, tadi penyajian data dalam bentuk tabel tadi subjudul. Ini dalam bentuk diagram. Ini subjudul lagi. Untuk diagram balok dan diagram lingkaran, ini judul kecilnya. Ini juga judul kecil. Jadi ini sangat penting Bapak Ibu ya. Kalau nggak berubah, kita pilih yang lain dulu, baru kita pilih kembali ke judul kecil. Nah, terus Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mempraktekkan untuk membuat atau memasukkan gambar. Tadi saya sudah memasukkan gambar. Misalnya saya memasukkan gambar untuk
tabel kontingensi. Akan saya buat gambarnya. Jadi kita letakkan kursornya di bawah tabel kontingensi ini misalnya. Lalu kita pilih sisipkan gambar. Ini Bapak Ibu ya, sisipkan gambar. Nah di sini kita bisa memilih upload dari komputer, dari foto. Kalau foto ini maksudnya dari Google Foto Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu di handphonenya kan ada aplikasi foto yang bawaan dari handphonenya atau Google. Kalau akun blog dengan akun Google yang di handphone Bapak Ibu itu sama, terus Bapak Ibu buat pengaturan di Google Fotonya otomatis terupdate atau Bapak Ibu mengupload sendiri ke Google Foto, nanti akan masuk ke sini. Bisa kita masukkan lewat Blogger ini. Kalau dari Blogger, ini adalah gambar-gambar yang sudah pernah kita masukkan. Itu bisa kita gunakan ulang. Kalau dari link, ini gambar yang kita misalnya nyari di Google atau apa. Biasanya itu ada linknya, kita bisa masukkan dari sini. Kita pilih saja yang dari upload dari komputer. Nanti kita bisa klik pilih file. Ini saya sudah menyiapkan gambarnya. Ini misalnya tabel kontingensi kita buka. Kita tunggu proses uploadnya. Ini sudah selesai. Kita klik pilih dulu Bapak Ibu ya. Biasanya nanti kalau kita lebih dari satu akan banyak. Kita pilih mana yang mau kita upload dan kita klik pilih. Nah, di sini sudah muncul Bapak Ibu. Ada pengaturan rata kiri misalnya. Atau rata tengah. Seperti ini atau rata kanan. Lalu ada menu untuk merubah ukuran gambar. Kecil, sedang, besar atau sangat besar. Nah, ini bisa kita sesuaikan. Mungkin cocoknya yang sedang saja ya Bapak Ibu ya. Lalu di sini ada menu untuk beralih caption. Ini penting Bapak Ibu, kita berikan ya captionnya. Misalnya tabel kontingensi. Nah seperti ini Bapak Ibu ya. Mengupload gambar dari komputer, terus melakukan pengaturan rata kanan, kiri atau tengahnya, lalu merubah ukurannya, dan memberi caption. Dan di sini ada pengaturan teks alternatif atau teks judul, ini enggak wajib Bapak Ibu ya. Nah seperti ini, itu cara menambahkan gambar. Oke Bapak Ibu, terus yang sering kita gunakan di sini nanti kita membuat link. Misalnya Bapak Ibu di awal pembelajaran, misalnya postingan ini nanti mau kita bagi kepada peserta didik kita. Di bagian atas Bapak Ibu mau meminta peserta didiknya untuk mengisi daftar hadir terlebih dahulu. Kita bisa berikan keterangan dulu Bapak Ibu di atas ya. Isi daftar hadir berikut ini. Ini mungkin kecil saja Bapak Ibu ya. Normal saja misalnya. Nah, isi daftar hadir berikut ini. Nah, daftar hadirnya Bapak Ibu, ini kalau membuat langsung di Blogger nggak bisa. Jadi Bapak Ibu bisa membuka Google Formulir yang sudah dibuat Bapak Ibu ya. Kebetulan saya tadi sudah mempersiapkan untuk contoh membuat daftar hadir. Jadi di sini nanti akan kita belajar membuat link. Saya sudah menyiapkannya. Nah ini misalnya Bapak Ibu ya. Saya sudah menyiapkan 2 buah Google Formulir. Yang satu ini daftar hadir, yang satu ini evaluasi. Nah misalnya di paling atas postingan kita buat daftar hadir. Di Google Formulir Bapak Ibu seperti ini ya. Jadi judulnya daftar hadir, saya isi singkat saja. Nama, kelas, dan keterangan. Ini kita kirim Bapak Ibu. Dan kita pilih yang link ini Bapak Ibu ya. Lalu kita perpendek saja linknya, lalu kita salin. Ini kita mengcopy link Google Formulir untuk daftar hadir. Nanti di sini ketika siswa kita mengklik kata-kata isi daftar hadir berikut ini, maka akan dialihkan ke halaman Google Form atau Google Formulirnya tadi. Nah, cara membuat linknya, kita blok teksnya seperti ini, Bapak Ibu. Lalu di sini ada sisipkan atau edit link. Ini kita pilih. Ini kata-katanya
yang ini tadi sesuai dengan yang kita blok. Lalu di sini kita paste yang dari Google Form tadi. Nah, ini kan link dari Google Form-nya. Nah, pengaturannya buka di jendela baru atau enggak. Kalau ini enggak kita checklist, nanti ketika orang lain atau siswa kita mengklik link ini, maka akan langsung masuk gitu ya. Berbeda kalau kita klik link di jendela baru. Kalau ininya kita checklist, nanti ketika siswa kita mengklik, akan terbuka ke tab sebelahnya. Yang halaman postingan kita tadi tidak tertutup. Lalu kita terapkan. Nah, ini sudah jadi Bapak Ibu ya. Lalu di bagian bawah, misalnya Bapak Ibu mau melakukan evaluasi setelah siswa mempelajari ini, mau dibuat link evaluasi. Nah, tadi kan yang pertama link dari teks ini ya. Yang kedua saya akan membuat link dari gambar. Jadi kita sisipkan gambar lagi, misalnya upload dari komputer. Kita pilih file, saya sudah menyiapkan gambar ini, gambar kuis. Jadi gambarnya bisa Bapak Ibu cari sendiri atau mencari dari sumber lain. Kita blok dan kita pilih. Nah, jadi nanti siswa kita ketika mengklik gambar ini akan dialihkan ke halaman Google Formulir. Di sini Google Formulirnya ini saya sudah menyiapkan contoh aja ya Bapak Ibu ya. Ini sepertinya nggak sesuai dengan materinya. Misalnya kita sudah membuat, kita kirim dan kita salin linknya. Ini sudah disalin. Lalu kita kembali ke postingan tadi. Jadi nanti ketika siswa mengklik gambar ini akan dialihkan. Caranya kita klik gambarnya dan kita pilih sisipkan atau edit link. Nah, ini kita ganti. Ini adalah link dari gambar Bapak Ibu ya. Ini kita pilih dan kita delete. Lalu kita klik paste dari Google Form tadi. Ini kita coba lihat depannya itu Forms ini ya. Lalu kita klik mau diaktifkan atau enggak, ini terserah Bapak Ibu mana ya. Kalau enaknya sih ini tetap di jendela baru agar postingan materinya tadi enggak hilang. Lalu kita terapkan. Nah, misalnya kita kasih keterangan di atasnya, klik gambar berikut untuk tugas misalnya. Mungkin ukurannya bisa kita perkecil seperti ini gitu misalnya Bapak Ibu ya. Nah, rata ininya misalnya kita buat rata tengah menggunakan menu ini. Oke, selanjutnya Bapak Ibu misalnya mau memasukkan video. Misalnya di bagian sini memasukkan video. Cara masukkan video di sebelah kiri gambar di sini ada sisipkan video. Nah, video di sini Bapak Ibu bisa upload dari komputer atau dari YouTube. Sepertinya kalau Bapak Ibu sudah punya YouTube, enak dari YouTube saja ya, karena nanti lebih ringan halaman kita. Dari kalau upload dari komputer nanti proses uploadnya sendiri cukup lama. Misalnya kita cari dari YouTube. Nanti tampilannya seperti ini. Kalau akun Google yang kita pakai ini sama dengan akun YouTube kita, maka video YouTube kita semuanya akan muncul di sini. Atau kalau kita nggak pernah buat akun atau channel YouTube, kita pakai penelusuran saja. Kita cari YouTube-nya orang lain, misalnya pengertian data. Nah, ini Bapak Ibu ya, muncul mana yang sesuai lah dengan materi yang kita ajarkan. Misalnya ini yang pertama. Kita pilih dan pilih. Nanti tampilannya seperti ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita bisa melakukan preview di sini. Untuk melihat tampilan dari postingan yang sudah kita buat. Nah, ini Bapak Ibu ya. Tadi isi link, jadi bentuknya seperti ini. YouTube-nya bentuknya seperti ini. Nah, kalau diperhatiin jauh Bapak Ibu, ini nggak bisa diklik. Videonya nggak bisa diputar kalau di preview atau perhatiin jauh. Jadi nanti kita ngeceknya langsung di publikasi saja. Ini tabel tadi yang sudah kita masukkan beserta keterangannya. Lalu ini tadi link dari link yang berbentuk gambar. Kalau yang di atas tadi link yang berbentuk teks.
Untuk menutup preview kita klik tanda X-nya saja ya, Bapak Ibu ya. Untuk presensi ini memang kalau di Blogger nggak ada Bapak Ibu untuk membuat seperti itu ya, karena kita di sini sifatnya untuk hanya dibaca. Jadi untuk presensi memang kita menggunakan dari sumber lain, bisa Google Formulir, bisa Zoho Form atau Microsoft Form yang lainnya. Itu terserah Bapak Ibu memakai yang mana. Selanjutnya Bapak Ibu, biasanya kalau yang guru matematika atau IPA itu pasti nggak asing dengan yang namanya memasukkan rumus. Nah, untuk di Blogger ini memang tidak ada menu untuk memasukkan equation Bapak Ibu ya. Jadi solusinya equationnya itu ya Bapak Ibu jadikan gambar yang salah satunya. Bapak Ibu bisa mengetik di Microsoft Word dan nanti dijadikan gambar seperti itu. Bisa di screenshot atau disimpan sebagai halaman web gitu. Nanti akan jadi gambar. Atau kalau Bapak Ibu online, kita kan membuat ini online nih, membuat blognya ini. Kita sekalian aja online untuk membuat rumusnya. Ini saya akan contohkan untuk membuat rumus diagram lingkaran. Misalnya rumus diagram lingkaran dengan derajat. Kita masuk untuk membuat rumus di Blogger ini nggak ada Bapak Ibu. Jadi kita harus menggunakan pihak lain atau website lain. Di sini yang umum yang paling banyak dipakai itu ini, codecox.com. Ini akan saya salin, linknya saya taruh di kolom chatting. Nah ini Bapak Ibu ya, untuk membuat equation-nya. Nah kita pilih yang equation editor. Ini kita tunggu, sepertinya ini jaringan saya agak kurang bagus, jadi butuh waktu untuk membukanya. Jadi nanti tampilannya ya mirip-mirip dengan equation yang di Microsoft Word. Kalau Bapak Ibu sudah pernah menulis equation di Microsoft Word, pakai itu saja. Tapi nggak bisa di copy paste Bapak Ibu ya. Equation yang dari Word harus dijadikan gambar terlebih dahulu. Ini sepertinya agak lama di sini. Saya akan mencoba lagi dari yang upload saja. Mungkin yang sifatnya lebih banyak kodenya bisa di skip dulu Pak Nanang, lebih banyak yang menggunakan langsung saja. Oh iya ya betul Pak, Ya. karena agak rumit memang. Oke, jadi mungkin simpelnya kita rubah Bapak Ibu ya. Gambar yang di Word, equation-nya itu jadi gambar aja. Simpelnya gitu, nggak perlu pakai pemrograman atau apa. Oke, coba saya share yang di Microsoft Word-nya. Ini ada caranya Bapak Ibu untuk membuat equation-nya itu nanti jadi gambar. Oke, saya share screen lagi di Word. Nah, ini Bapak Ibu ya, saya besarkan dulu tampilannya. Nah, di sini untuk membuat equation kan biasanya kita klik equation, insert equation. Kita klik insert new equation. Nah, misalnya tadi untuk buat diagram lingkaran ya. Misalnya besar sudutnya. Itu kita misalnya pakai yang ini Bapak Ibu ya. Nah, ini misalnya tadi frekuensi dengan jumlah data atau data totalnya. Ini rumusnya saya contoh saja Bapak Ibu ya, dikali kalau sudut itu kan 360 derajat. Ini contoh. 360 derajat. Ini Bapak Ibu kalau mau menjadikan gambar banyak caranya ya, bisa di screenshot atau bagaimana. Nah, cara yang gampang juga Bapak Ibu yang otomatis kita klik file, lalu kita pilih save as. Misalnya saya letakkan di dokumen, misalnya namanya besar sudut. Nah, formatnya ini Bapak Ibu kita pilih yang web page. Ini kita pilih web page, lalu kita klik simpan. Nah, ini nanti jadi gambar Bapak Ibu.
Kita cek Bapak Ibu ya. Saya share lagi di blogernya. Saya letakkan di sini. Lalu kita klik upload dari komputer. Saya pilih file. Tadi kita menyimpannya di dokumen. Terus tadi, bentar, namanya saya lupa tadi. Nah ini ada folder. Tadi kan namanya besar sudut ya Bapak Ibu ya. Nah di sini akan muncul folder. Dan otomatis yang tadi sudah menjadi gambar. Ini saya coba rubah tampilannya. Ini Bapak Ibu ya. Rumus yang kita buat tadi sudah ada 2 gambar. Formatnya PNG. Ini juga PNG. Kalau yang ini berbackground putih. Yang ini berbackground transparan. Nah misalnya ini yang mau kita masukkan. Lalu kita klik open. Lalu kita pilih. Nah ini Bapak Ibu ya. Sudah masuk ya. Rumus yang dari Microsoft Word tadi. Kita ketik equation-nya. Kita simpan formatnya web page. Halaman web. Maka akan otomatis menjadi seperti ini. Jadi nggak perlu screenshot. Nggak perlu pakai snipping tool gitu ya. Jadi langsung seperti ini. Oke, itu tadi Bapak Ibu dalam membuat ini. Misalnya ini Bapak Ibu ya. Tadi sudah membuat link, masukkan gambar, masukkan video. Ini pengaturan yang lainnya nggak berbeda jauh sih dengan yang pengaturan di Word-nya. Nah seperti ini. Lalu kita tampilan setelan yang di sebelah kanan. Pertama kita masukkan label. Label ini misalnya kelas 7. Label bisa lebih dari 1, Bapak Ibu ya. Kelas 7. Terus misalnya data. Misalnya kita buat 2 label saja. Kalau sebelumnya kita sudah pernah membuat label di postingan yang lain, biasanya nanti akan muncul. Misalnya kelas 7 kita sudah pernah. Kita nanti menuliskan kelas saja, nanti akan muncul di bawahnya. Lalu di sini ada publikasi. Nah, untuk publikasi di sini bisa kita otomatis, kalau otomatis nanti ketika kita klik publikasi akan otomatis terpublikasi di blog kita. Atau kita mau menyetel waktu. Nah, bedanya dengan yang lainnya Bapak Ibu, untuk publikasi dengan setelan waktu, selain kita buat hari ini atau besok munculnya, bisa kita buat settingan kalau artikel ini kita buatnya beberapa hari yang lalu. Itu bisa seperti itu ya Bapak Ibu munculnya. Misalnya mau kita buat besok ini munculnya. Nah berarti kita klik aja tanggal 7. Jamnya jam berapa munculnya. Kalau mau langsung publikasi berarti klik otomatis. Lalu ini adalah link. Mungkin saya besarkan lagi. Nah linknya yang pertama adalah link otomatis. Kalau link otomatis ini menyesuaikan dengan judul. Sama ya Bapak Ibu ya. Penyajian data kelas 7, penyajian data kelas 7. Dipisahkan oleh tanda strip. Kalau Bapak Ibu ingin linknya ini khusus, kita klik permalink khusus. Nah, jadi nanti http://supermatematika.blogspot.com. Nanti kelanjutannya apa? Kita di sini bisa masukkan yang keinginan kita. Misalnya kita maunya linknya singkat saja, penyajian data. Nah, jangan lupa dikasih tanda strip. Nggak boleh pakai spasi ya Bapak Ibu ya. Nah, ini permalinknya khusus. Kadang kalau judul kita panjang Bapak Ibu, ininya panjang. Kalau kita pakai permalink otomatis nggak semuanya bisa masuk. Jadi kita harus pakai permalink khusus. Lalu lokasi. Nah, di mana lokasi kita? Misalnya saya di Jambi gitu ya. Kita cari saja. Nah, ini sudah muncul. Deskripsi penelusuran Bapak Ibu. Ini gunanya untuk mempermudah orang nanti agar lebih mudah mencari konten kita. Nah, kita bisa menjelaskan secara singkat tentang postingan yang akan kita buat. Atau kita samakan dengan judul juga bisa. Misalnya penyajian data kelas 7. Menjelaskan tentang penyajian data
dalam bentuk tabel dan diagram. Misalnya gitu ya, Bapak Ibu ya. Nggak Lalu wajib diisi ada, tapi ya Pak Nanang ya, kalau yang oh ini tidak Pak, nggak nggak wajib wajib. diisi. Jadi yang sebelah kanan ini nggak diisi pun nggak apa-apa gitu. Lalu ada opsi, ini komentar, diizinkan atau tidak gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya nanti ada diizinkan, nanti ada kolom komentar di bawah postingan. Nah kalau ini nggak perlu diatur-atur ya Bapak Ibu ya, sebenarnya cukup. Oke, kita akan lihat hasil publikasinya. Kalau ini kiranya sudah selesai, nah di sini Bapak Ibu ini nggak ada tombol simpan Bapak Ibu ya. Jadi ini tersimpan otomatis, ini tandanya. Ini sudah terchecklist berarti tersimpan. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir kalau belum tersimpan gitu, tetap ada Bapak Ibu ya. Nah yang penting kita terkoneksi dengan internet terus. Kita coba publikasikan dan ada notifikasi. Di sini kita konfirmasi. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu tampilannya. Untuk melihat postingan ini bisa kita lihat menu yang di sini. Kalau kembali ke draft Bapak Ibu, kalau kita klik ini jadinya sebagai yang belum dipublikasikan, masih draft. Jadi kalau mau kita publikasikan lagi, kita klik publikasikan lagi. Misalnya mau disembunyikan dulu, biar siswa kita atau orang lain nggak bisa nengok dulu. Berarti kita jadikan draft dulu. Nah ini ada label. Tadi sudah membuat label, di sini masih bisa kita tambahkan lagi labelnya apa. Nah di sini ada menu menghapus, lalu ada menu melihat. Ini bagikan, kalau ini adalah tombol komentar berapa dan statistiknya berapa yang melihat. Oke, saya coba lihat Bapak Ibu lewat tombol ini. Nah ini tampilannya yang sudah kita buat tadi ya Bapak Ibu ya. Ini tadi judul, lalu ada link. Link ini tadi kan teks. Ini kalau kita buka, nah terbuka ke tab di sebelahnya. Yang tampilan materi kita nggak tertutup. Ini daftar hadir. Jadi kayak gitu Bapak Ibu ya. Kalau ini tampilan video YouTube, mungkin coba saya putar. Nah jadi nggak dialihkan ke halaman YouTube. Tetapi nanti siswa kita bisa melihatnya di halaman postingan yang sudah kita buat. Nah, seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Ini tadi gambar yang kita masukkan, terus yang di bawah tadi rumusnya kayak gini. Jadi rumusnya tadi dijadikan gambar dulu, atau kalau mau pakai pemrograman tadi pakai kode GOX, tapi itu sedikit rumit ya Bapak Ibu ya. Kita yang dasar-dasar dulu. Lalu di sini klik gambar berikut untuk mengerjakan tugas. Ini tadi gambar yang isinya link Google Formulir. Jadi kalau pakai gambar gini sepertinya lebih menarik ya Bapak Ibu ya. Misalnya yang atas tadi mau jadikan gambar. Pakai gambar, daftar hadir, klik itu. Terus yang di sini gambar tugas. Ini kalau kita buka, maka tampilannya adalah Google Form yang sudah kita buat tadi ya soal-soalnya. Nah jadi secara ringkasnya seperti itu Bapak Ibu ya, yang sering digunakan itu memasukkan gambar, memasukkan video, membuat link. Linknya tadi di sini dalam bentuk teks dan dalam bentuk gambar seperti ini. Oke, ini saya tutup, kembali ke postingan. Untuk melihatnya selain dari sini, kalau ini langsung ke halaman postingan yang sudah kita buat Bapak Ibu. Kalau lihat blog di sini, ini ke halaman awal. Nah seperti ini halaman awalnya. Terus di sebelah kanan arsip blognya sudah ada. Ini tahun 2021, bulan September ada satu postingan tentang penyajian data. Ini saya buka. Ini saya coba bagikan linknya kepada Bapak Ibu agar nanti akan kita lihat statistiknya. Saya taruh di kolom chat, saya pastikan. Oke Bapak Ibu coba diklik linknya agar kita lihat statistik atau jumlah pengunjungnya nanti dari postingan yang saya buat tadi. Ini saya refresh. Nah ini muncul Bapak Ibu ya, ada 11 orang yang sudah melihat. Jadi postingannya ada.
Mungkin Bapak Ibu bisa meninggalkan komentar di bawah. Nah, di situ ada komentar. Untuk memberi komentar Bapak Ibu di situ harus sudah di browsernya sudah login salah satu akun Google. Oke, silakan Bapak Ibu untuk membuat komentar secara singkat saja. Nah, ini sudah ada yang mengomentari. Satu, selain komentar itu bisa kita lihat dari postingan ini, komentar juga Bapak Ibu bisa kita lihat dari dashboard blogger kita. Itu ada di menu komentar. Nah, ini sudah masuk nih. Semua komentar yang sudah masuk ada 5. Kita cek lagi, kita refresh di halaman sini. Ini Bapak Ibu misalnya meminta siswanya untuk berdiskusi menggunakan kolom komentar ini, maka semuanya akan masuk di sini. Nah, Bapak Ibu, ini kan kalau kita lihat di postingan penyajian data kelas 7, gambarnya kan nggak menarik nih Bapak Ibu ya. Jadi agar di sini ada gambarnya, biar ada gambarnya di bagian postingan ini walaupun kita publikasikan masih bisa kita edit. Jadi kita masukkan gambar di atas Bapak Ibu. Misalnya di sini ya. Kita masukkan, maaf, saya masukkan gambar dari komputer. Misalnya di picture. Nah, misalnya ini aja gambarnya contohnya. Atau kalau Bapak Ibu membuat gambar sendiri yang bagus gitu ya, yang menjelaskan tentang penyajian data ini. Ini kita publikasikan lagi. Jadi bacaannya perbaharui, bukan publikasikan lagi Bapak Ibu ya. Perbaharui. Ini akan coba kita refresh apakah sudah berubah. Nah, jadi gambarnya ikutan berubah. Jadi gambar yang di sini thumbnailnya ini mengikuti gambar yang paling atas yang kita upload ke dalam postingan. Nah, ini sudah ada yang mengikuti Bapak Ibu ya. 1 orang nih misalnya pengikut, ikuti. Oke, jadi walaupun sudah kita publikasikan masih bisa kita update terus, kita perbaharui. Ini sudah lumayan banyak, 108 orang yang mengunjunginya. Lalu kemarin kita sudah membahas statistik. Nah, statistiknya kayak gini. Semua hari ini, nah postingan ini sudah berapa orang. Jadi semuanya bisa kita kontrol melalui halaman ini. Jadi halaman yang blogger.com ini adalah sebagai tempat kita menulis, tempat kita mengatur gitu ya Bapak Ibu ya. Untuk melihat blog yang kita tulis, kita klik lihat blog. Nah, disinilah munculnya. Oke, mungkin satu lagi Bapak Ibu ya, yang masalah labelnya tadi, fungsinya untuk apa? Fungsi labelnya tadi, mau kita masukkan ke dalam, di sini Bapak Ibu ya, di navigasi. Kita masuk ke tata letak. Kita masuk ke tata letak, terus di navigasi. Misalnya tadi di navigasi yang ini kelas 7 ini Bapak Ibu ya. Ini kata-katanya bisa Bapak Ibu ganti ya. Memang menggantinya pakai program gini agak ribet. Misalnya label kelas 7 ini Bapak Ibu ya. Berarti linknya kita ganti ininya. Ini kan saya ngambilnya dari blog saya kemarin. Sampai ini saja Bapak Ibu ya. Search label kelas 7. Nah, kita coba simpan. Kalau nanti orang lain, saya refresh dulu, mengklik kelas 7 ini, menampilkan postingan dengan label, oh ininya salah sepertinya labelnya. Saya coba edit sekali lagi. Oh ini Bapak Ibu ya, ini diganti juga label kelas 7. Kalau ini yang muncul, mungkin saya bedakan, saya pakai kasih huruf besar. Kelas 7 simpan. Oh iya Bapak Ibu, sepertinya, oh ini muncul ya Bapak Ibu ya, sudah ya. Jadi label yang kita buat kelas 7 tadi, misalnya kita membuat materinya banyak yang kelas 7.
kita kasih label kelas 7 semua. Kita atur di navigasinya, kalau ketika nanti siswa kita mengklik navigasi kelas 7, akan muncul semua postingan dengan label kelas 7. Misalnya IPA, tadi kita lihat IPA. Jadi saya lihatkan sekali lagi Pak Ibu ya, untuk navigasinya, ini contohnya. Kalau mau menambah lagi, tinggal di copy saja Bapak Ibu. Ngopinya dari kode ini sampai sini. Di copy, ya misalnya ini dari sini sampai sini Bapak Ibu ya. Ini kan label kelas 7 tadi. Misalnya mau ditambah baru, copy, kita enter, di bawahnya kita ganti kelas 8 misalnya. Ini juga kelas 8. Jadi memang ini agak ribet Bapak Ibu, tapi nanti mungkin berjalannya waktu akan bisa dengan sering mencoba. Saya refresh, nah ini di atas muncul. Nah begitu saja Bapak Ibu sepertinya untuk membuat postingan. Masih ada waktu nggak nih Pak Randi untuk menambah materinya? Ya, mungkin sambil bisa merespon yang di kolom chat dulu, atau mungkin bisa Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung bisa klik raise hand, nanti akan saya buka mikrofonnya. Mungkin itu dulu Pak Nanang. Ya, mungkin Oh iya Pak. apabila Bapak Ibu yang untuk materinya Pak Nanang hari ini, silakan bisa ditanyakan. Kalau yang sifatnya mungkin pakai beberapa skrip-skrip tadi bisa di skip dulu. Itu ya, itu hanya sifatnya materi tambahan apabila Bapak Ibu sudah menguasai yang apa ya, yang sudah bisa diklik-klik. Jadi kita main klik-klik dulu, ketika sudah lancar bisa edit script yang dari Pak Nanang tadi. Jadi itu dulu. Mungkin bisa bertanya secara langsung, silakan. Ini ada Pak Yohanes, silakan. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Pak. Saya mau tanya Pak, yang dicontohkan terakhir itu kayak membuat menu kelas 7, kelas 8 Pak. Kalau menunya ada sub sub menu lagi bagaimana Pak? Oh, oke. Itu aja ya Pak. Pak Yohanes ya. Seandainya cuma kelas saja, nanti sub Ya, ya. menunya kelas 7, kelas 8, kelas Ya, ya. 9 Oke. begitu Pak. Terima Ya, kasih. paham. Itu aja kan. Ya. Ya, oke. Terima kasih Pak Yohanes. Ya. Bentar. Oke, mungkin silakan bisa direspon Pak Nanang, atau mungkin harus halaman ya Pak Nanang nanti ya. Bisa sih Pak pakai Halaman yang dengan subhalaman. Mungkin yang bisa dimaksud bisa juga. Pak Yohanes. Jadi gini Pak, mungkin saya share, saya Ya, agak silakan mungkin Pak Nanang. paham maksudnya Pak Yohanes. Gini tadi ya Pak Yohanes ya. Nah di sini saya buat contohnya nih, menu terus muncul nih gitu Pak ya. Nah ini kan ada menu, ini tadi kan menu terus ini muncul kayak itu. Misalnya mau buat materi. Materi munculnya kelas 7, kelas 8, kelas 9. Ini memang buatnya ya harus pakai yang tadi Pak, yang skrip-skrip tadi memang Pak membuatnya di menu navigasi. Kebetulan ini kan sudah saya contohkan di template yang saya upload. Itu kan ada menu navigasinya, bisa diedit. Ini Bapak Ibu di copy ke template yang lain juga bisa. Jadi tadi mungkin saya kasih spasi saja biar mudah. Ini tadi portofolio. Ini skripnya Bapak Ibu ya. Tinggal ganti linknya aja dengan link portofolionya. Misalnya ke link suatu postingan atau yang mana. Kalau ini tadi, yang ini tadi kelas 7. Nah ini skripnya Bapak Ibu. Tinggal ganti linknya ini. Kalau ini pakai label Bapak Ibu ya. Ini sudah bawaannya search label. Tinggal kita ganti saja labelnya apa. Terus kalau yang saya kasih huruf besar ini, yang muncul di menu di atas tadi. Nah ini tadi yang kelas 8. Misalnya IPA-nya saya hapus saja. Nah ini Pak Yohanes yang untuk bikin sub menu tadi. Emang agak ribet. Ini misalnya, ini tinggal diganti-ganti aja kata-katanya. Misalnya ini yang tadi saya buat, mau dibuat lagi di sebelahnya. Ini saya copy, mungkin saya enter. Berarti dari sini tadi. Misalnya ini namanya materi. Terus ininya saya buat kelas 7.
Ini memang harus dieksplor ya Bapak Ibu ya, nggak langsung bisa. Kelas 7, ini yang muncul di menu Bapak Ibu ya. Terus ini kelas 8. Nah ini linknya, ini kebetulan link dari blog saya yang lama. Ini coba saya ganti dulu dengan yang ini. Sampai sini kita paste. Sampai sini kita paste. Sampai sini kita paste. Nah kita rubah. Labelnya apa? Tadi kelas 7. Terus labelnya ini tadi kan LKPD, saya ganti kelas 7. Yang ini kelas 9 maksudnya ya, kelas 7, 8, 9. Kelas 7, kelas 8, kelas 9. Nah, ini kita simpan. Mungkin perlu dieksplor lagi nanti Bapak Ibu ya untuk kayak gini, ini enggak bisa dalam waktu singkat, cek di blognya. Nah, ini sudah muncul nih Pak, di materi kelas 7, kelas 8, kelas 9. Jadi ini sudah bawaan template ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin beda template, beda lagi. Tapi kalau rumus ini tadi atau program ini tadi dipakai template lain juga bisa sih. Gitu Pak Randi yang dapat saya sampaikan. Oke, baik Pak Nanang, mungkin lanjut pertanyaan yang lain dulu ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Hairudin. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau tanya Pak Nanang, itu misalnya kita membuat konten pembelajaran, itu kita ngambil dari beberapa buku. Itu apakah harus kita tampilkan daftar pustakanya atau enggak usah? Soalnya ini hanya untuk misalnya materi ini hanya untuk anak kita gitu. Itu yang pertama. Terus misalnya ada orang lain yang baca, apakah itu nanti bisa disclaimer atau bagaimana? Yang pertama. Terus yang kedua, itu tadi kan saya download template, itu kan isinya kayak inskripsi apa-apa itu, tulisan-tulisan itu. Jadi bentuknya bukan gambar, itu cara mengubahnya gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Mungkin nanti itu Pak Nanang bisa sedikit dipraktekkan ulang yang kemarin, termasuk mengganti template, mungkin mengganti atau mengupload template yang kemarin, mungkin tombolnya di mana. Mungkin silakan Pak Nanang. Baik Pak Khairudin, tadi yang pertama masalah sumber. Bagusnya Pak Khairudin kalau kita ngambil dari buku ya kita cantum sumbernya, kita ada mengutip dari website lain kita juga cantumkan. Walaupun itu cuma untuk internal kita sama anak-anak kita gitu Pak ya. Tapi lebih baiknya itu tetap kita masukkan. Kita kan nggak tahu Pak nantinya viewernya banyak itu kan ternyata bisa untuk dikomersilkan atau gimana. Tapi lebih bagusnya tetap dicantumkan walaupun itu cuma untuk internal kita dengan siswa kita. Lalu untuk yang tema tadi atau template mungkin akan saya share lagi. Saya buka Chrome-nya. Oke, ini tadi tampilan dashboard-nya. Mungkin saya contohkan. Ini tadi ya Bapak Ibu ya, kebetulan ini saya coba-coba ada beberapa blok tapi nggak ada isinya. Misalnya di blok yang ini aja biar nggak merubah tampilan yang tadi. Nah untuk merubah template-nya memang kalau kita download Pak Hairudin, itu kalau kita buka itu isinya skrip gitu Pak ya. Angka-angka, huruf-huruf yang susah dibaca itu emang skrip. Jadi kalau kita download emang bukan langsung dibuka. Tapi untuk menerapkannya dari menu ini Pak. Dari menu tema. Mungkin ada juga tadi saya lihat di komentar ada yang masih kesusahan untuk menerapkan. Jadi di sini Pak, kalau ini kan tema bawaan. Nah ini di atas ada sesuaikan. Kita pilih pulihkan. Nah ini kita upload. Kita cari di mana tadi kita downloadnya. Ini kemarin yang saya bagikan di grup WA. Ini kita pilih. Ini di kiri bawah ada memulihkan. Kita tunggu sampai selesai. Nah, tema dipulihkan. Temanya udah berubah. Di sini bacaannya kayak gini nggak masalah ya.
Bapak Ibu ya. Kita coba lihat di lihat blog. Nah, ini tampilannya kayak gini. Ini contoh aja ya. Ini saya kemarin emang iseng-iseng buat untuk contoh. Jadi tampilannya berubah. Jadi gitu ya Pak Hairudin ya, untuk template emang nggak bisa langsung dibuka, tapi membukanya dari halaman blogernya kita upload gitu Pak. Ya, terima kasih Pak Nanang. Mungkin bisa dicontohkan Pak, dengan blog yang barusan ini kita ganti template yang ada tanpa harus mengupload, mungkin Pak Nanang. Gimana Pak? Mengganti tema yang ada di Blogspot. Oh iya Pak ya Pak. Ya, Yang bawaan Pak ya. yang bawaan, jadi Bapak Ibu tidak perlu download mungkin ya. Oke, untuk kita nggak ada batasannya Bapak Ibu ya untuk merubah-rubah tema. Ini tadi temanya ini Bapak Ibu ya. Terus kita kembali ke tema. Misalnya kita mau pakai tema yang bawaan. Mungkin kita cari yang simple aja. Nah, misalnya yang ini Bapak Ibu. Kita pilih aja nih, klik. Nah, di sini tampilannya kayak gini kalau tema bawaan. Ada pertinjau, ada sesuaikan atau terapkan. Nah, langsung kita terapkan saja. Tema baru berhasil diterapkan. Jadi Bapak Ibu pakai tema yang bawaan aja sebenarnya udah cukup. Kalau bingung update. Yang penting sebenarnya adalah isinya. Sekarang kita coba refresh halaman ininya. Sudah ya Bapak Ibu ya. Ini sudah berubah. Nah, isinya pun di sini berubah. Isinya tadi susunannya juga ikut berubah. Jadi kita kalau mau merubah lagi harus ditata letak. Nah, di tata letaknya kan berubah juga ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini. Berubah juga isinya apa. Nah, kalau tadi di atas tadi ada namanya navigasi di template yang saya download tadi. Kalau di sini ini ada menu halaman statis. Isinya apa? Isinya label Bapak Ibu. Jadi isinya ini label-label yang sudah pernah kita buat. Tadi ada label kelas 7. Kalau beranda ini halaman awal ya. Nah, ini kalau membuat menu navigasi seperti ini sepertinya lebih simpel ini daripada tadi pakai pemrograman. Misalnya kita tambahkan lagi. Nama halamannya apa misalnya? Kelas 8. Kita masukkan linknya apa misalnya. Klik simpan. Nah, ini sudah muncul. Nah, pakai ini lebih simple gitu Bapak Ibu ya membuat menu navigasinya dibandingkan yang pemrograman. Jadi untuk navigasi ini sifatnya menyesuaikan dari template yang kita bawa. Yang kita terapkan ke blogger kita. Kita coba cek di halaman ini. Muncul enggak? Oh, ini tadi beranda. Sepertinya belum teredit lagi tadi. Nah, gitu ya Bapak Ibu untuk menerapkan tema. Dan tata letaknya itu tergantung dari tema atau template yang kita terapkan. Gitu Pak Randi. Baik Pak Nanang, jadi gitu Bapak Ibu, artinya perlu Bapak Ibu saran saya mencoba-coba beberapa tema. Nah, karena memang tema itu sifatnya selera. Ya, jadi Bapak Ibu tiba-tiba nyoba tema tertentu, oh cocok temanya. Kayak nyoba tema di HP itu ya kan, tombol-tombolnya di mana yang bagus, ikonnya dan yang lain-lainnya perlu coba satu-satu. Karena memang ada tema yang modelnya cocok untuk pembelajaran, ada tema yang cocok untuk mengupload foto. Mungkin ada yang tanya tadi, mau upload foto-foto wisata atau foto portofolio lah, foto apapun itulah, itu ada tema yang cocok seperti itu. Nah, itu bisa itu dulu yang dipilih Bapak Ibu ya, pilih yang mana tema yang sesuai. Ada juga yang tema cocoknya untuk membuat kurikulum vitae. Nah, ada juga. Jadi macam-macam temanya ya. Jadi itu bisa dicoba dulu yang gratis dulu, yang ada di Blogspot dulu. Kalau yang dari Pak Nanang itu sebenarnya punya Pak Nanang itu ya. Pak Nanang beli gitu. Nanti silakan bisa dicoba-coba dulu yang gratis, itu banyak ratusan ya Pak Nanang kalau nggak salah ya. Ya, betul Pak. Ada ratusan tema yang bisa Bapak Ibu pakai. Itu tidak perlu download atau install yang punya Pak Nanang, nggak masalah kalau menurut saya. Mungkin itu yang ingin bertanya lagi silakan bisa di kolom chat atau di ini. Mungkin Pak Nanang ada beberapa pertanyaan. Mungkin bagaimana cara masukkan file-file Pak Nanang yang ditempatkan di postingan mungkin Pak Nanang? Oke, kalau untuk file seperti
PowerPoint, PDF, misalnya Word. Memang kalau dimasukkan secara langsung ke dalam blog itu nggak bisa gitu ya. Jadi yang bisa tadi yang dimasukkan ke situ cuma itu tadi apa ya, gambar sama video. Jadi kalau kita masukkan PDF, masukkan PowerPoint itu harus kita upload dulu ke tempat lain. Kita upload dulu ke Google Drive misalnya gitu ya. Kita upload dulu Google Drive, nanti kita sematkan. Apa perlu contohkan nih Pak satu gitu Pak? Iya, perlu Pak Nanang. Oke, saya share screen ya, Bapak Ibu. Saya kembali ke yang ini tadi, Super Matematika. Nah, ini mungkin sedikit juga masalah yang tampilan HTML. Mungkin kita menyinggung dikit. Kalau kita mau masukkan dokumen-dokumen tadi, dokumennya bisa apa saja Bapak Ibu ya, bisa PowerPoint atau PDF atau formulir. Atau formulir ini juga kalau kita buat bukan link, formulirnya langsung di sini juga bisa. Ini maaf Bapak Ibu, sepertinya jaringan saya ini masih loading. Oh ya, ini sudah. Misalnya untuk evaluasi tadi, ini nggak mau kita link, formulirnya mau langsung di sini. Ini caranya sama Bapak Ibu ya. Saya coba buat Google Drive kita. Misalnya kita mau mengupload Word atau yang lainnya. Kita pilih upload file. Terus saya contohkan salah satu dokumen aja. Nah, misalnya ini. Kita tunggu proses uploadnya. Nah, ini sudah berubah ya. Jadi file inilah nanti yang bisa kita sematkan. Saya contohkan yang ini saja, formulir Bapak Ibu. Oh, tadi cara nguploadnya, PowerPoint gitu juga nguploadnya. Nah, di sini tadi kalau di formulir dikirim, kan ada email. Ada link tadi kalau kita mau bentuk link. Nah, sekarang kita coba yang ini Bapak Ibu. Yang sematkan. Biar nanti siswa langsung juga di halaman tadi tanpa harus buka linknya. Ini kita copy, ukurannya bisa kita atur dulu. Kita pakai ukuran standar aja, nanti misalnya kalau kurang pas kita bisa perbesar. Ini lebarnya 640 pixel, tingginya 1144 pixel. Ini kita salin. Kita kembali ke tampilan pengeditan tadi. Ini tadi kan di paling bawah ya Bapak Ibu ya. Kita letakkan kursor kita di paling bawah. Cara menyematkannya kita klik ini, tanda pensilnya. Nah, kita pilih tampilan HTML. Tampilannya kayak gini Bapak Ibu, banyak kode-kodenya. Ada teks yang kita tulis tadi, terus ada kode-kodenya. Kita ingat tadi kita mau meletakkannya kayaknya di paling bawah tadi. Ini kita letak di paling bawah kursornya. Kita untuk mengecek tadi posisinya di mana kita bisa melihat kata-katanya ini. Nah, ini tadi kan yang untuk masukkan rumus. Nah, sekarang kita tadi memasukkannya di paling bawah. Kita enter Bapak Ibu, nggak apa-apa. Kita enter, ada baris baru. Yang dari Google Formulir tadi kan sudah kita copy. Kita pastekan saja di sini. Klik kanan, paste. Nah, sekarang kita perbaharui. Sekarang kita coba lihat tampilannya seperti apa. Kita lihat ke ini aja langsung, biar langsung ke postingannya. Kita lihat di bawah. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi yang di Google Formulirnya bentuknya seperti ini. Nanti siswa langsung bisa mengerjakan. Ini klik jawabannya misalnya. Ini asal aja. Bisa langsung dikirim dari sini. Absennya juga tadi yang di atas bisa juga kalau mau disematkan langsung ke sini. Coba kita cek di formulirnya. Ini sudah masuk ya yang barusan dikerjakan. Nah, gitu. Begitu juga sama dengan dokumen yang lainnya. Misalnya ini tadi mau kita sematkan. Kalau ini tadi kan cara membagikannya beda dengan formulir ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau dokumen itu cara menyematkannya klik file, terus pilih publikasikan di web. Nah, ini ada tautan, ada sematkan. Kita pilih yang sematkan, terus kita klik publikasikan. Lalu kita klik OK. Nah, ini yang kita copy. Ini kita copy, kita balik ke postingan tadi. Ininya kalau masih tampilan menulis dirubah dulu ke tampilan HTML.
Misalnya kita taruhnya di paling bawah. Kita paste lagi. Terus kita perbaharui lagi. Kita cek dokumen tadi kayak mana. Kalau misalnya Bapak Ibu malas mau ngetiknya gitu ya. Nah ini tapi tampilannya kecil gini Bapak Ibu. Ini agak kurang bagus sih. Kalau pengaturannya di sini tadi, nah di sini nggak ada pengaturannya nih Bapak Ibu. Mungkin nanti kita perlu browsing lagi nih untuk mengatur biar itu besar. Namun cara menyematkannya kayak gitu. Ini saya agak lupa juga merubah ukurannya. Sepertinya nggak ada untuk merubah ukurannya seperti yang formulir tadi. Nah jadi singkatnya seperti itu Pak. Nanti kita lihat cara agar ukurannya bisa dirubah. Mungkin nanti kita sama-sama bisa browsing gitu. Begitu Pak Randi untuk menyematkan formulir atau dokumen. Baik, ya begitu Bapak Ibu ini dari ya kalau ingin jadi intinya kalau ingin formulir gitu ya, kalau ingin tampil kayak tadi tampil muncul di postingan langsung itu bisa edit HTML, tapi kalau sifatnya edit HTML itu susah karena memang ada yang mungkin sudah pernah membuat, ada yang mungkin kalau masih pemula mungkin jangan pakai HTML dulu, bisa tempelkan link yang seperti Pak Nanang sampaikan di awal tadi, tempelkan link dari Google Form, taruhlah pada gambar atau tulisan gitu. Jadi simpelnya gitu. Jadi nanti diarahkan ke gambar atau tulisan. Mungkin masih ada waktu lagi nih, ada yang bertanya, sekalian bisa hampir sama mungkin Pak Nanang ini, tapi ingin menampilkan sosial media di postingan misalkan. Oke, untuk sosial media mungkin sifatnya link juga ya Pak ya. Ya, Nah, link jadi mungkin untuk dipraktekkan Pak Nanang. dipraktekkan Mungkin misalnya satu pasti Facebook, logonya Facebook atau Facebook. apa, Oke oke Pak. atau Oke logonya saya WA share. gitu Pak Nanang. Oke, misalnya WA sih biasanya gitu Pak ya. Ya, pakai wa.me misalkan. Oke, ini saya hapus dulu yang tadi. Kita kembali ke tampilan menulis. Saya cari dulu gambarnya WA. Ini kebetulan kayaknya nggak ada stok gambar. Misalnya ini saya simpan gambarnya di sini. Jadi kita pakai link ya Bapak Ibu ya. Di postingan, misalnya di paling bawah, atau di mana posisinya, kita minta untuk siswa kalau mau menghubungi kita. Kita upload dulu gambar WA-nya tadi, upload dari komputer, pilih file, terus tadi saya taruh di picture. Nah di sini kita pilih gambarnya, lalu kita pilih. Nah ini gambarnya sudah muncul ya Bapak Ibu ya. Kita blok gambarnya dan kita masukkan link. Kalau WA ini biasanya wa.me terus nomor kita Bapak Ibu. Tapi pakai 62 kode negara. 6285366972100. Buka di tab baru atau enggak ini bisa diatur ya, kita tetapkan. Mungkin atasnya mungkin dikasih kata-kata dulu boleh, mau menghubungi saya atau apa gimana. Kita coba perbaharui. Kita lihat di hasilnya. Nah, tadi formulirnya sepertinya sudah saya hapus tadi. Nah, jadi ketika nanti siswa kita mengklik WA, nah maka akan otomatis kalau dari HP akan terbuka aplikasi WA-nya yang langsung chatting dengan kita gitu. Ini kok masih loading ya? Atau ada salah nggak tadi Pak saya masukkan link WA-nya tadi ya? Sudah kayaknya Pak, cuma karena Bener ya? Masih buka loading aja. WA webnya agak loading karena Iya. buka Nah, banyak lah, ini buka masuk. sudah terbuka. Jadi kalau dari tampilan laptop ya pakai WhatsApp web gitu ya. Tapi kalau siswanya pakai HP langsung otomatis Langsung ke masuk. handphone, langsung masuk ke nomor yang kita masukkan tadi. Ini kan ke nomor saya tadi saya mencontohkannya. Lanjutkan ke chat. Berarti masuk ke chatnya. Nah, kalau di komputer mau pakai WhatsApp web atau pakai aplikasi. Nah, itu salah satu contohnya. Kalau media sosial yang lain sama juga sih gitu ya, Bapak Ibu ya. Tinggal Facebook kita kopikan profil kita gitu. Kalau di tema yang saya terapkan tadi, kayaknya di situ udah ada bawaan icon media sosial. Ini juga bawaan template ya Bapak Ibu ya.
tinggal kita edit saja dari sini. Ya, tapi tampilannya kayak gini, tetap pakai kode-kode. Tinggal kita ganti kode yang di sini, pakai link Facebook kita misalnya. Kalau icon ini sudah ada website yang menyediakan social icon, mungkin kita tinggal ganti nama-nama ininya saja. Nah gitu Pak Randi untuk media sosial. Oke, makasih Pak Nanang. Ya, mungkin ini nanti kita praktekkan juga besok mungkin ya. Kita besok akan lanjut bahas halaman gitu. Termasuk ini ada yang tanya kalau apa namanya sosial medianya yang tadi taruh di halaman gitu. Maksudnya atau di halaman depan gitu ya kan. Kalau ini tadi kan di postingan ya Pak Nanang ya. Iya betul Pak. Nanti kita atur besok Bapak Ibu ya. Untuk malam ini karena waktu sudah cukup, saya rasa kita dapat apa namanya kita lanjutkan besok. Artinya apabila Bapak Ibu merasa materi hari ini banyak gitu ya, nggak kurang apa terlalu cepat mungkin. Nah Bapak Ibu nanti bisa pelajari pelan-pelan gitu ya, pelajari pelan-pelan. Tidak akan kita tinggal gitu ya. Nanti kita upload videonya ini video hari ini. Nanti akan malam ini kita akan share video hari ini dan juga materi juga sudah saya share di grup WhatsApp. Nanti tinggal buka materinya, lihat videonya, Bapak Ibu ikuti pelan-pelan. Nanti kalau kesulitan bisa tanya di grup. Nanti ya insya Allah akan dijawab oleh Pak Nanang. Kalau nggak tidur gitu ya Pak Nanang ya. Biasa, kalau malam Iya. ini mungkin balasnya agak telat ya tidur, berarti besok pagi gitu. Jadi begitu Bapak Ibu tetap berusaha. Nanti Bapak Ibu coba dulu. Nanti kita akan bahas terus gitu ya. Nggak perlu khawatir, nggak perlu khawatir ditinggal. Yang penting memang dalam hal teknologi sedikit pengalaman hal teknologi itu memang tidak bisa langsung instan. Ya, tidak bisa langsung instan. Bukan hanya faktor usia gitu karena banyak yang juga Pak saya faktor usia gitu ya. Oke lah, tapi kita belajar bersama selama kita masih mau belajar monggo. Kita akan terus belajar. Sama halnya Bapak Ibu mungkin pertama kali megang HP Android nih. Ya, mungkin dibayangkan gimana susahnya kayaknya gitu ya. Belajar HP Android tombolnya gimana? Pertama tombolnya tombol pencetan, sekarang layar sentuh. Dan akhirnya sekarang hampir semua orang, semua kalangan, anak kecil, anak dewasa sampai orang dewasa, bapak ibu, bahkan berumur sudah 50 tahun ke atas, 60 tahun juga lancar pakai HP Android semua. Artinya memang harus terbiasa gitu ya, terbiasa gitu. Yang penting itu aja sih pesan dari saya. Terima kasih Pak Nanang, terima kasih Bapak Ibu semua. Silakan dicoba, kalau ada kesulitan bisa tanya di grup WhatsApp. Bisa saya akhiri untuk hari ini, kita jumpa lagi besok malam di jam dan waktu yang sama. Terima kasih. Saya tutup kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Inovatif Indonesia.